pamannya, ayahnya, ibunya. Jauh dari perantauan. Demi untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di jalan Allah. Hatta yarji'ah. Sampai dia pulang ke rumah. Kalau dia mati, mati dalam keadaan mati syahid insya Allah. Diaminkan. Diaminkan supaya dia istiqomah Pak Ustadz. Bukan didoakan supaya mati. Ibu bisa menjaga anak ibu 24 jam dari pagi sampai petang malam sebelum tidur sampai tidur? Gak bisa. Bapak sanggup menjaga, mengontrol anak dia pergi ke mall, jajan, belanja, main, pacaran? Gak bisa. Yang bisa menjaganya adalah pesantren. Kiai sudah bangun sebelum santri bangun. Dan ketika malam, santrinya tidur duluan. Kiai mengontrol siapa yang belum tidur, siapa yang sudah tidur, siapa yang pura-pura tidur. Begitulah mereka mendidik anak kita. Sebetulnya yang mendidik anak-anak ini kita. Tapi karena kita tidak sanggup, kita tidak mampu, maka kita serahkan ke pesantren. Assalamualaikum Ustadz, Kiai, Ajengan, Tuan Guru, Buya. Ini anak saya tolong didik dunia akhirat, saya tidak mampu. Bagi yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum menyerahkannya, insya Allah. Bagi yang sudah saya kasih tahu, enggak juga mau, innalillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, selamat dari kena pelet. Selamat dari semua yang merusak akal pikirannya. Selamat dari judi online. Selamat dari game online. Amin. Siapa yang bisa mengontrol anak kita di kamar? Nanti kalau dia minta kamar yang besar nggak kita kasih. Mama nggak sayang ya sama aku. Kalau kita nggak kasih mobil. Papa nggak sayang ya sama gue. Kalau nggak dikasih motor. Akhirnya dibelikan. Sesungguhnya kita sedang menjerumuskan anak kita ke dalam lubang neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, letakkan dia di pondok pesantren. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Bapak Wali Kota, Masya Allah, Tabarakallah. Wali Kota, jabatan tertinggi di kota, punya pesantren 2. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Lewat kekuasaan politik, lewat pendidikan agama. Inilah yang bisa menjaga Sukabumi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini. Siapa yang sanggup mengontrol anak-anak kita di tengah malam? Tapi para ajengan, para ulama mendoakan sampai apa kata mereka, ya Allah, selamatkan anak-anak ini. Rabbi habli minas salihin. Semua anak-anak bapak ibu yang hadir maupun yang tak hadir, semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah insya Allah. Tahun 1975, ajengan, kiai, sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Artinya apa? Ada orang tua di Sukabumi 48 tahun yang lalu sudah ikhlas melepas anaknya terbang ke Al-Azhar Kairo. Padahal waktu itu belum ada video call. Beda kalau ada di antara bapak ibu yang melepas anaknya santri keluar kota pergi ke Mesir. Pagi video call, siang video call, malam video call, tidur pun video call. Tapi zaman dulu dia lepas. Andai meninggal dunia di Kairo tidak tahu bagaimana nyawanya. Menunjukkan orang Sukabumi siap melepas anaknya demi untuk li'ila'i kalimatillah. La ilaha illallah. Makanya kalau ngelepas anak di pesantren jangan dengan tetes air mata. Tepuk bahunya, kuatkan, yakinkan hatinya. Bismillah, nak, belajar di sini. Aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Kalau aku mati kau akan mendoakanku. Tentu tidak dengan bahasa Abdul Somad yang begitu. Tentu seperti saya sebetulnya susah ceramah di Sukabumi. Saya tahu orang Sukabumi ini lembut. Saya udah coba mau ceramah yang lembut-lembut.
marilah kita masukkan ke pesantren. Supaya anak kita soleh. Nanti saya takut jamaahnya tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu tinggal di pesantren, belajar, baca Quran, ngapal Quran, belajar nahu, baca kitab, belajar balaghah, mengerti sastra, menguasai fikih, akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya tetap bermazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan akhlakul karimahnya bertasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 1. Itulah dia akidah, syariah, akhlak. Lepaskan anak dengan baik. Jangan nangis. Ini yang membuat anak enggak kuat. Ini maknya waktu melepas nangis. Nanti kalau kamu mati gimana? Ibu kuatkan, jangan nangis. Nanti kalau mau nangis, udah keluar pesantren, udah sampai ke dekat tepi sawah, nangislah di situ. Supaya anak-anak ini kuat. Adik-adikku, santri-santri sekalian, Ustadz Abdul Somad dulu di pesantrennya di Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara, walaupun sama-sama Pulau Sumatera, 12 jam guys. Bukan dekat. Ustadz dulu dijenguk orang tua sebulan berapa kali? Setahun berapa kali? Setahun sekali. Sampai-sampai terbersit juga di pikiran. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Ternyata sekarang baru sadar. Orang tua sayang, maka dititipkannya kepada para alim, para ulama, para habaib untuk mendapatkan barokah. Kalau mau melihat Sukabumi Indonesia tahun 2050, 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana sekarang. Insya Allah di antara santri-santri ini ada yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Akan ada yang menjadi Kapolri dan Kapolda. Akan ada yang menjadi Menteri dan Duta Besar. Akan ada yang menjadi Kepala Dinas dan Kepala Kantor. Selama ini orang nggak peduli sama masjid. Azan berkumandang, pegawai-pegawai ketawa cekikikan di kantin. Ayalah salah. Kenapa mereka tidak peduli? Karena mereka meremehkan petugas yang ada di masjid. Sampai akhirnya suatu hari mereka mendengar suara azan yang berbeda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cek. Siapa yang azan? Pas mereka lihat, siapa yang azan? Kepala dinas. Langsung pontang-panting mereka datang. Begitulah hebatnya kekuasaan. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Nabi itu kalau selesai sholat dia ngadap ke belakang? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngadap ke belakang. Banyak sekarang imam sholat kalau ngadap ke belakang dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi dulu kalau dia ngadap ke belakang dia nanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah sunnah yang tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Saya seumur-umur jadi imam, nggak pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa Ustaz nggak nanya? Saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya nanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang apa masalah buat lo? Allahu Akbar. Santri-santri berpikir dengan pikiran terbuka. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Tanggal 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? Efeknya 10 November. Mereka berteriak 10 November. Allahu Akbar. Tumpah ruah pejuang. Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Jepang pontang-panting pulang ke Tokyo. Yang tinggal sendal Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membisikkan Allahu Akbar itu ke telinga para pejuang? Mereka adalah para alim, para ulama, para kiai kepada para santri-santrinya.
Maka tanggal 22 Oktober dikeluarkan namanya resolusi jihad. Bahwa Belanda penjajah adalah kafir. Kafir harbi, kalau dibunuh halal darahnya. Dan kalau kita mati, mati syahid. Yang mati syahid, maka dia tidak akan merasakan sakratul maut. Yang mati syahid tidak terkena azab kubur. Yang mati syahid langsung masuk surga. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Allahu Akbar. Ini Ustadz ngamuk atau apa? Tadi waktu makan bubur ayam, cabenya terlalu banyak. Jadi dia pedas, meledak ke atas. Banyak orang bilang, ini Ustadz Somad ini penceramah radikal, kepala kau kena pukul. Abdul Somad itu bukan radikal. Suaranya melengking karena sound systemnya bagus. Kalau mau buat Ustadz Somad ceramahnya slow, melo, mudah aja. Kasih mic yang kecil. Pasti suaranya kecil. Betul? Abdul Somad itu tidak keras, cuman jelas. Zaman sekarang orang banyak nggak suka yang jelas. Betul? Bukan saya yang ngomong, jamaah yang bilang betul. Yang pertama masjid. Yang kedua ada santrinya. Tapi santri datang ke masjid kalau nggak ada kiainya, bisa pengajian? Nggak bisa. Maka mesti ada kiai. Kalau di Sumatera namanya tuan guru. Kalau di Jawa namanya kiai. Kalau di Jawa Barat, ajengan. Pangersa? Hah? Pangersa. Saya bilang pangersa. Sama juga lah seperti, tolong dulu itu kabelnya. Kabel Pak, iya kabel. Jadi ini lain daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain panggilannya. Di India Maulana, di Mesir Syekh. Ini semua adalah panggilan orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. Tapi Syekh secara bahasa artinya orang tua. Jadi kalau saya dipanggil, Assalamualaikum Syekh Abdul Somad. Udah Beb. Mungkin ada orang dipanggil Syekh karena ilmunya. Al-alimu kabirun. Orang yang berilmu dianggap tua. Walau kana saghiran, walaupun usianya masih muda. Jadi mesti kita ada regenerasi. Kalau pejabat meninggal dunia, banyak yang siap mewakilinya. Betul? Kalau ada pengusaha yang meninggal, deputi akan naik direktur ke atas. Tapi kalau ulama meninggal, takkan tergantikan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dari bumi Sukabumi ini akan lahir para alim, para ulama, para mufassir ahli tafsir Al-Quran, para muhaddis ahli hadis, para fuqaha ahli fiqih, para sufiyun ahli tasawuf. Mereka lah yang menjadi pasak, menjadi benteng. Walau ahna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sukabumi ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Terbuka berkah dari langit, terbuka berkah dari bumi. Karena masih ada lagi para ulama. Al-ulama warasatul. Tapi orang takut mau nyekolahkan anak sekolah agama. Betul? Kalau datang yang Minang anaknya SH, silakan masuk. Dia tahu ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang Minang anaknya SE, sarjana ekonomi, welcome. Dia tahu ini pegawai bank. Dari mana? Bank BJB Syariah. Kalau yang datang Minang anaknya polisi, tentara, pegawai, ASN, ahlan wa sahlan. Tapi kalau yang datang Minang anaknya LC, siapa kamu? LC, lagi cemas. Ustadz lagi nyeritain siapa? Nyeritain saya sendiri. Saya kan Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Kalau yang datang itu SAG, mohon maaf ya, anak saya masih S2 dulu. Karena dia menyepelekan SAG. Kok nggak diterima Pak? SAG, sarjana alam gaib.
Dia nggak tahu di menantunya yang itulah yang akan membimbing dia talqin la ilaha illallah. Nanti kalau anak saya sekolah agama, sekolah pesantren, ke Mesir, mau makan apa? Yang ada di pikirannya makan, 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 makan. Padahal sengaja dibuat Allah lambungmu di bawah, otakmu di atas. Supaya apa? Supaya jangan cuman mikir makan. Dia lupa bahwa iyakunu fuqara. Kalau dia miskin, kalau dia susah, yughnihimullah. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut masukkan anak sekolah agama. Saya ini bukan ustadz jadi-jadian. Saya ini bukan model yang tiba-tiba jadi ustadz. Ya kami yakin Pak Ustadz nggak akan lulus jadi model. Saya ini memang dari awal sekolah agama. Kata mbah saya, kata kakek saya, cucuku yang ini jangan sekolah umum. Dia mesti sekolah agama. Maka saya dari awal ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, usuluddin, Darul Hadis, Al-Azhar, Maroko, Sudan, Durman Islamic University. Saya cuma ngasih tahu saya sekolah agama di luar negeri. Ustaz nggak bangga ya dengan dalam negeri. Ilmu tidak bertempat. Yang belajar di Jawa Barat, yang belajar di Sukabumi, kitab yang dipakai sama dengan yang di Al-Azhar. Tafsir yang dibaca sama dengan yang di Sudan. Tapi saya mau ngasih tahu, lepaslah anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke Sukabumi menebarkan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saya nggak mau lah anak saya sekolah ke Mesir nanti kurus kayak Ustaz Somad. Kurus ini bukan karena ke Mesir. Tadi kami foto dengan sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar dari Sukabumi. Mereka sehat-sehat gemuk semua. Saya kurus ini karena takdir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak maulah anak saya jadi penceramah seperti Ustaz Somad. Nanti nggak bisa keluar negeri. Aku aja. Yang lain teman-teman saya bisa. Ceramah ke Korea. Ceramah pergi ke Amerika. Kemarin mereka pada ngirim foto ke saya. Dada Abdul Somad. Kami sekarang di Belanda. Sakitnya. Kita jangankan ke Belanda, Singapura aja nggak lewat. Untung diterima orang Sukabumi. Allahu Akbar. Itu takdir masing-masing. Siap masukkan anak sekolah agama? Dari bunyinya enggak siap. Siap menerima menantu anak sekolah agama? Kota Sukabumi jadi contoh. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Wali Kota Sukabumi, Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi. Betul? Itu yang saya dengar tadi protokol yang ngomong. Bukan saya buat-buat. Pimpinan pesantren bisa jadi apapun. Ada seorang anak sekolah ke Jawa. Dari Sumatera. Apa kata ibunya? Kamu nanti tinggal di rumah bibimu. Sampai di rumah bibinya nanya, kamu sekolah mau kemana? Saya mau masuk pesantren. Nanti kalau kamu masuk pesantren, kamu kerja apa? Kamu makan apa? Kamu gimana? Kamu nikah dengan siapa? Yang mau nerima kamu siapa? Lihat itu ponakan, lihat itu sepupu kamu, lihat itu anak tante. Yang ini udah jadi pakar hukum, yang ini pakar ekonomi, yang ini insinyur, yang ini SH, yang ini. Jadi semua mereka. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang di usia tuanya dia tinggal di rumah keponakannya yang jadi pimpinan pondok pesantren. Allahu Akbar. True story, kisah nyata. Orangnya masih ada. Boleh sebut nama? Enggak boleh. Menjaga kode etik jurnalistik. Apakah alumni pesantren bisa jadi polisi? Bisa. Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara? Bisa. Apakah anak pesantren bisa jadi pejabat? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bedanya apa? Kalau mereka jadi polisi, mereka tetap punya rumah Quran. Kalau mereka jadi tentara, mereka tetap punya pondok tahfiz Quran. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Nanti bisa mampir ke tempat saya Pak Ustaz. Acaranya apa Pak?
Ustadz datang ke pondok tahfiz Quran saya cuman datang, senyum, doa, pulang. Bapak punya rumah tahfiz? Ya. Bapak sehari-harinya? Dia pakai peci, pakai baju koko, pakai celana jeans. Nemui saya di airport. Bapak sehari-harinya apa? Saya kerja di Polres dekat airport sini Pak Ustadz. Bapak kerja di Polres? Ya. Bapak punya rumah tahfiz Quran? Ya. Anak-anak belajar di sana banyak? Banyak. Bayarnya berapa? Gratis Pak Ustadz. Bapak dapat dari mana? Dari uang gaji saya dan beberapa usaha saya. Masih banyak orang-orang baik yang mencurahkan perhatiannya. Maka inilah yang menyelamatkan sampai dunia akhirat insya Allah. Amin. Masjid sudah. Santrinya ada. Kiai ulama ajengannya ada. Yang keempat rukunnya ada kitab kuning. Di Indonesia diajarkan kitab kuning, kitab kuning, kitab kuning. Sampai di Mesir kitabnya putih. Loh, kitab kuning kok enggak ada? Kitab kuning itu hanya istilah kita. Kenapa kitab di sini kuning? Karena dicetak pakai kertas yang paling murah dari ubi kayu. Kertas yang mahal dibeli oleh orang yang punya banyak uang. Begitu kitab-kitab ini dicetak di Lebanon, maka kertasnya menjadi putih. Maka belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid. Maka insya Allah di dalam kepala anak-anak kita itu bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya juga oke insya Allah. Amin. Apa itu bahasa Arab? Sepele bahasa Arab. Oke, ente yang nyepelekan bahasa Arab ya. Ya. Berapa perubahan dalam bahasa Inggris? Saya kasih satu contoh kata. Go. Go. Goes, going, gone, when. Berapa? 5. Zahaba, anak santri mentasrif. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabtu, zahabna. 14. Baru madhi, mudhari'nya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Azhabu, nazhabu. Fi'il amarnya. Izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Jangan pusing. Berkunang-kunang karena panas. Ditambah materi. Siapa bilang bahasa Arab? Menyepelekan bahasa Arab. Ketika belajar bahasa Inggris dia mesti fasih. Menyebut huruf shin. Sheriff. Workshop. Shopping center. Tapi ketika belajar bahasa Arab, dia mesti menyebut wasyamsi waduhaha. Dia menyebut sad, ihdinas siratal mustaqim. Dia mesti menyebut sa, labistum. Dia mesti menyebut a, ghairil maghdubi alaihim. Tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ain. Tidak ada dalam bahasa Inggris huruf dhad. Tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ta. Anak santri mesti bangga dengan nahunya. Bangga dengan sorobnya. Nahu. Haza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Dan din dun. Nggak ada itu dalam bahasa Inggris. I see Muhammadan. This is Muhammadun. I am walking with Muhammadin. Nggak ada. Maka anak-anak santri mesti bangga dengan kaidah bahasa Arabnya. Mesti bangga dengan tajwidnya. Mesti bangga dengan naramnya. Mesti bangga dengan sholawatnya. Karena kalau tidak kita yang bangga, siapa lagi yang akan bangga? Dan insya Allah kita dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya insya Allah. Masjidnya sudah, ada santrinya, ada kiainya, ada kitab kuningnya. Yang terakhir adalah dakwah. Jangan hanya sekedar berkutat pada kitab-kitab, tapi mesti mengajak orang amar ma'ruf nahi. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik.
Kalian umat yang terbaik bukan karena bolak-balik ke Makkah haji dan umrah. Kalian umat yang terbaik bukan karena kalian puasa sepanjang tahun. Kalian umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kira-kira ini kalau saya mau tanya, tadi saya mulai tausiah jam 8 lewat 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 15. Saya walaupun nggak ngelihat jam, insya Allah saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana? Kesemutannya. Ustadz mah enak kesemutan, kami kepanasan. Aku panas juga saudaraku. Yang paling enak mereka yang di bawah pohon kayu sana. Duduk, nyantai, Masya Allah. Begitulah mereka nanti di surga di bawah pohon-pohon kayu surga. Masya Allah, tabarakallah. Yang berpanas-panasan ini mereka masuk surga Jannatul Firdaus. Adapun yang di atas pentas ini di ruang VVIP bersama Rasulullah SAW. Lihatlah betapa bersihnya hati mereka. Padahal saya bilang hanya sekedar mancing, mereka tetap mengatakan amin. Coba kalau hatinya kotor. Yang ada di sini bersama Rasulullah nggak setuju. Tapi semua jamaah ini hatinya bersih insya Allah. Amin. Yang terakhir, pesantren mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. As-sakitu 'anil haq. Diam melihat kebatilan, diam melihat kebenaran diinjak-injak. Setan akhras, setan bisu. Sudah setan, bisu lagi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang sholat, ajak orang puasa sunat, ajak orang haji dan umrah. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang zina, larang narkoba, larang pacaran, larang korupsi, larang kemungkaran, larang perbuatan maksiat. Dia seperti mata uang, jangan hanya satu, tidak laku, mesti ada 2. Mata uang yang 2 itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pesantren terjebak di tengah lingkungan. Di dalam pesantren orang sholat berjamaah. Di dalam pesantren orang berzikir. Di dalam pesantren bersolawat. Begitu keluar pagar pesantren, kelepak balak 6. Keluar pesantren orang tidak lagi menutup aurat. Apa efek pesantren terhadap lingkungan? Saya melihat di Sukabumi, pesantren sudah menyatu dengan masyarakat. Sehingga saya tidak lagi bisa membedakan mana yang santri, mana yang tidak santri. Semuanya sama, pakaiannya sama, casingnya sama, signalnya yang beda. Insya Allah semuanya digolongkan dalam keluarga besar santri. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang tausiah di Sukabumi itu? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Aku nggak ingat, kepanasan, nggak tahu lagi nggak apa, berkunang-kunang waktu dia ceramah. Ceramah Ustadz Abdul Somad bisa diulang, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat Hari Santri, selamat Maulidur Rasul, selamat Sumpah Pemuda, selamat menjadi orang bertakwa. Semua yang hadir ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis Nabi selesai acara majelis ilmu, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, doa kamu diampunkan. Maka saat kita berdiri nanti doa dikabulkan dan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat baik-baik, yang diampunkan itu dosa, hutang tetap. Puncak daripada pengajian bukan tausiahnya, tapi doanya. Maka nanti selesai Ustaz Abdul Somad tausiah, aminkan doa yang akan dipanjatkan, dibimbing, dipimpin oleh ulama kita. Siap mengaminkan doa? Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan balasannya sama. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdoa dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa. Nabi Harun hanya mengaminkan. Rabbi syrah li sadri. Amin.
maka aminkan doa. Ini sekarang banyak orang nggak mau mengaminkan doa. Begitu imam baca doa.